Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Risneti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang akan melaksanakan aksi PPL kedua. Saksikanlah video saya berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ananda Ibu semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta Ananda Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Ketua Arka tolong disiapkan. Siap, Berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Dan perindahlah diriku dengan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ananda Ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, Ananda dengar absen dulu ya, dicek kehadirannya. Aulia, izin ya. Ya, sakit, Bu. Aulia Afrika, Akzia, Arka, Aura, Belia Adha, Intan Oem, Fajar Al-Fatah, Rama, Hadir, Bu. Rabzi, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Bu. Zahara. Dah, berarti Ananda Ibu ada yang sakit 2 orang, ya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Ananda Ibu, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu ya. Nah, untuk apa ya, ice breaking kita itu kalau Marinanya gini ya. Kalau yang Marinus gini. Nah, dan gini ya. Dan 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Ya, are you ready? Ready. Ya, sekarang Ibu uji nyali Ananda. Apakah Ananda fokus? Apakah tidak? Dan oke, uji nyali Ananda. Apakah Ananda fokus? Apakah tidak? Dan kita ulang ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Dah, sekarang Marinus. Dah, Marinus menari di atas menara. Menara Marinus di atas menari. Ya, ternyata ada yang tak fokus. Ya, sekarang ya Ibu minta Ananda untuk mengikuti pembelajaran Ananda fokus ya. Dan silakan Ananda Ibu duduk kembali. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang ekosistem. Nah,
di dalam ekosistem segala sesuatunya itu harus berjalan dengan dinamik supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Kalau ekosistem satu saja dia terganggu, otomatis ekosistem lain juga ikut terganggu. Ya, contohnya saja yaitu pada rantai makanan. Terganggu atau terputusnya salah satu rantai makanan, otomatis rantai makanan pada ekosistem itu ikut terganggu. Iya. Begitu juga dengan materi kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, di dalam perubahan lingkungan, salah satu saja ekosistem di lingkungan itu terganggu, otomatis lingkungan tersebut juga akan terganggu. Oleh karena itu, kepada anak-anak ibu semua, ibu ingatkan kembali untuk mengingat materi tentang ekosistem. Dan sekarang sebelum apa ya? Bagaimana kalau kita lihat perubahan lingkungan kita 5 tahun ke belakang? Gimana? Ada perubahan dengan sekarang nggak? Ada. Ya, yaitu semakin bagaimana pencemaran lingkungan kita? Oh iya, semakin parah karena udah majunya teknologi. Yang pertama yaitu anak-anak kita peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan melalui gambar. Apa dampaknya bagi pantai yang nampak bagi anak-anak? Siapa yang bisa? Bagaimana dampak sampah tersebut baik pada laut maupun pada pantai tersebut? Iya, silakan. Siapa yang bisa? Dan hanya berada di pantai saja, melainkan juga untuk masyarakat yang berada di lingkungan tersebut juga akan mendapat dampak buruk dari sampah. iya, bagus. Dan otomatis intinya ya, kalau sampah tersebut mengandung zat kimia, otomatis ekosistem yang ada di pantai maupun di dalam laut tersebut akan terganggu atau nanti punahnya ekosistem yang ada di laut tersebut. Mendengar? Tidak? Iya, pernah. Tapi lupa apa ceritanya. Iya, Ibu juga pernah membaca sebuah artikel bahwasannya penyakit di sana merupakan penyakit keracunan, yaitu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar? Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pasti selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Itu dari video yang Ibu tampilkan, yaitu berbagai macam
bentuk pencemaran lingkungan. Kita akan tampilkan ya PowerPoint. Dari bisa Ananda amati nanti gambar yang ada pada. Ada yang bisa? Ya, silakan angkat. Ya, jangan ya, bagus. Kenapa lingkungan berubah? Mungkin lingkungan berubah terjadi karena masuknya zat-zat yang di luar dapat merusak lingkungan, dan bagaimana kita cara menjaganya, yaitu dengan mengolah limbah atau tidak membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan tersebut tidak rusak atau tercemar oleh zat-zat kimia. Iya, bagus sekali. Yaitu mengapa lingkungan kita berubah? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kegiatan kita semua. Ya, karena ini merupakan di sini adalah bentuk pencemaran pada lingkungan. Ini pada gambar. Apa saja jenisnya? Ya, siapa yang bisa? Coba. Iya, iya bagus. Yang pertama adalah pencemaran udara. Iya, dua. Bagus. Pencemaran air. Iya. Lanjut. Iya, pencemaran suara. Lanjut yang keempat. Nah, berarti ada 4 dari gambar tersebut yang bisa kita ambil, adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara, juga pencemaran tanah. Dan juga nanti lanjut ada gambar yang berikut ini. Ada gambar ketiga dari apa ya? Iya. Siapa yang bisa? Silakan. Gambar nomor 2 nya silakan. Hitam. Iya. Pada gambar nomor 2 tersebut lingkungannya berarti iya bagus. Nah, sekarang diminta Anda duduk pada kelompok masing-masing. Pada kelompok di sana, Anda lihat dalam kerjanya nanti apa yang harus Anda lakukan. Dan ini Anda kita kasih Anda beritahu seperti setiap kelompok Ibu minta Anda dapat menganalisis dan menganalisis gambar yang ada di depan. Dan sampai nanti solusinya di mana. Dan untuk kelompok 5, Anda merumuskan ekosistem hutan. Untuk ekosistem pantai itu dirumuskan oleh kelompok reforestasi. Iya, silakan. Iya, kelompok reforestasi. Perkenalkan, kami Profesor dari kelompok revitalisasi ini bertanya kepada kelompok 1 untuk mengatasi permasalahan pencemaran ekosistem sungai, yaitu dengan pengelolaan limbah. Pertanyaan adalah apakah dengan limbah yang dikelola oleh sendiri boleh dibawa ke sungai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perubahan lingkungan pada kerusakan alam. Yang pertama adalah pandangan kami tentang kerusakan hutan yang akan dibacakan oleh Aulia. Masalah lain yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, penundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang akan bisa dilakukan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok kalian yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, sama-sama kita dengar dari anak bahwa kerusakan hutan karena adanya penebangan liar. Ya, ada nggak yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Asia dari program kelompok reboisasi. Tadi salah satu solusi yang kelompok 5 berikan adalah penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini terutama di daerah terpencil, penegakan hukum dan teknologinya masih sangat kurang. Jadi bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, sekali yaitu dengan cara lebih meningkatkan bagaimana aturan pemerintah lebih diperkuat lagi gitu. Dan ada tambahan dari kelompok lain? Iya, silakan. Kelompok polutan yang mau bertanya. Yes. Kepada kelompok 5. Dari kelompok tadi dan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apakah dampak dari kerusakan hutan? Ya, apakah dampak dari kerusakan hutan gitu? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok polutan. Yes. Dampak dari adanya kerusakan hutan tersebut adalah seperti berkurangnya ekosistem atau tidak stabilnya ekosistem, kekeringan, erosi, dan sebagainya. Bagaimana? Ya, gimana kelompok polutan? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok. Iya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok sekalian. Apabila ada kesalahan dari perkataan ataupun jawaban yang kami berikan tadi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Di sini ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Rahma Putri sebagai moderator dari kelompok 4. Baiklah, kita mulai dari permasalahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tanah yang akan dibacakan oleh pelajar. Kegiatan Ya, silakan ya kelompok lain untuk menyediakan pertanyaan atau jawab pertanyaan. Ya, untuk berdiri. Kelompok lain ya, Polusi apa? Kan memang maksud dengan memilih Indonesia. Ada jawaban lain dari kelompok moderasi? Ya, silakan. Bagus. Ini adalah pemilihan penebangan pohon dimilih dari yang paling tua. Kemudian pohon-pohon yang berada di sana menjadi penebangan energi tersebut, sehingga hutan tersebut akan tetap berada. Iya. Penebangan itu nanti bisa membuat ekosistem tersebut juga oke kembali gitu ya. Iya, bagus sekali nak. Dan kalau masih ada silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok mana? Tidak cukup. Dah kalau cukup untuk angkat pertanyaan
dan juga bisa mengkaitkan dengan konsep-konsep biologinya, yaitu kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Yang mana di sana nilainya di sana itu dikasih skornya ya, skornya udah 90 sebenarnya ya, tapi karena bobotnya 4 bukuan, otomatis skornya 6. Gimana caranya 6 Bu? Ibu Lina? Iya, yaitu adalah skor dikali bobot dikali 100 dibagi 40. Skornya 40, bobotnya 6, dan 40 dikali 100. Dapat hasilnya 6. Itu pada observasi Ananda. Kalau pada LKPD Ibu lihat di sini, yaitu penilaiannya pada LKPD udah nampak bagi Ibu di sini. Ananda sudah mampu menjelaskan setiap kelompok ini, tapi yang paling apanya ya Ibu sampaikan tadi, kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Dan pada LKPD udah nampak di sana bahwasanya Ananda sudah mampu menjelaskan tentang perubahan lingkungan dan juga menggunakan intonasi dan bahasa yang sangat bagus sekali. Dan nilainya juga nanti itu komponennya ada 3 di sana ya skornya. Kalau untuk diskusi bisa Ibu nilai di sini, diskusi Ananda itu sudah mencapai keduaan indikatornya. Karena pada poin 1 pada indikatornya itu poin-poin yang ada di LKPD Ananda sudah mampu menjawab dan mengasihkan pertanyaan kepada kelompok lain. Dan hasil dari diskusi Ananda udah maksimal Ibu rasa. Kalau bisa dinilai ya, itu dapat nilainya udah 90. Nah, pada kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Dan untuk kelompok yang belum mendapatkan skor yang tertinggi, ini bukan hampir merata, tapi menyanyi dikit. Kalau polutan dan reboisasinya 90, mungkin kelompok limbah dengan kelompok polusi ya populasi itu udah mendapat nilai 80. Yang Ibu minta nanti pada kelompok yang belum yang belum itu bisa nantinya Ananda bekerja sama lagi dengan kelompok lain, saling bertanya. Silakan. Iya silakan. Ya, mudah-mudahan untuk kelompok yang berikutnya juga bersemangat lagi ya nak, dengan menanyakan Anda sesuatu ke kelompok yang sudah mendapatkan bonus. Ini hadiah terima kasih kan? Ya. Dan ini untuk kelompok polutan. Untuk Keremali. Dan ini bisa kita simpulkan ya. Sekarang kita tarik kesimpulan lagi nak. Dari pembelajaran kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, kepada Anda Ibu, dari cara Anda belajar tadi, Ibu mengucapkan terima kasih yang sangat berpartisipasi dan aktif dalam belajar dan bisa nanti Anda terapkan dalam lingkungan Anda tentang perubahan lingkungan ini. Dan Ibu minta kepada Ananda salah satu ya dari Ananda bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang harus kita simpulkan di sini yaitu adalah bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi, apakah dampaknya pada perubahan lingkungan tersebut dan apa solusinya dari lingkungan tersebut. Ya silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Ya silakan Ayuni, berdiri nak. Jadi akan dijelaskan apa hasil diskusi kita pada hari ini. Menurut saya perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam, contohnya tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, gempa dan sebagainya. Sedangkan dari perubahan lingkungan akibat faktor manusia adalah pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Dampak dari perubahan lingkungan yang terjadi ketika
dari faktor manusia maupun dari faktor alam. Nah, sampai di sini nak dari kesimpulan pembelajaran kita tentang perubahan lingkungan ini, Ananda udah paham nggak? Sudah. Sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari tentang perubahan lingkungan ini? Berat perasaan Anda rasakan sekarang? Kenapa kok senang Ananda itu? Bisa memberikan perubahan untuk yang negara dan Iya, bagus sekali. Dengan belajarnya tentang perubahan lingkungan ini, kami lebih tahu, bisa kami lebih peduli terhadap lingkungan. Iya, dan juga dengan belajar perubahan lingkungan dapat menambah pengetahuan baru dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita tidak membuang sampah lagi sembarangan, baik itu limbah berupa sampah, limbah domestik maupun limbah rumah tangga. Semuanya itu kita dituntut untuk mendaur ulang kembali. Contohnya sekarang setelah kita proyek pembuatan kehidupan berkelanjutan. Untuk apa besok ini ibu ingatkan ya, untuk pertemuan kita depan, ini untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan pertemuan kita nanti ibu ingatkan dari sekarang kita akan melakukan survei langsung ke lapangan. Kita survei atau kita lihat bagaimanakah perubahan lingkungan kita terjadi. Apakah lingkungan kita ini udah mulai berubah atau lebih parah dari sebelumnya. Dan juga kepada Ananda ibu nanti pada LKPD, pada lembaga kerja itu juga Ananda pelajari kembali ya, supaya nampak nanti apa permasalahannya dan apa solusinya yang terjadi pada lingkungan. Masih bersemangat Gusti? Apa ya? Masih fokuskan Ananda? Iya. Iya, silakan. Nah, apa ya nak? Kita mulai. Nah, 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Sekarang yang ketiga, mari terus. Ya, silakan. Mari terus menari di atas menara, di atas menara, mari terus menari. Are you ready? Ready. Ya, sekarang duduk kembali. Iya, oke, bapak dan bapak ya. Ya, mudah-mudahan ibu masuk ke dalam lagi minta. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dan bisa kita mendaur ulang apa ya, membuat pencemaran